Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah treat horor dengan judul Dendam untuk Pelaku Pemerkosa Anakku. Treat ini ditulis oleh @omras. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the haunts begin. Seorang lelaki yang baru saja pulang dari pabrik tempatnya bekerja tampak sedang mengayuh sepedanya dengan cepat ketika melewati jalanan sepi menuju kontrakannya. Lelaki itu bernama Halil. Dia bekerja di salah satu pabrik di daerah tersebut. Biasanya pulang pada pukul 5 sore. Namun hari itu ia mendapat pekerjaan tambahan atau lembur, sehingga mengharuskannya untuk pulang malam hari. Keringat dingin menetesi dari dahi. Sepedanya mulai terasa berat setelah melewati pohon rimbai pinggir jalan di depan rumah kosong tadi. Detak jantungnya pun semakin kencang. Dek 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 dek. "Oi Halil!" panggil seseorang dari arah yang berlawanan. "Ya," jawabnya cepat tanpa sadar. Namun ketika ia menghentikan kayuhan sepeda untuk melihat sekeliling, ternyata tak ada siapapun di sekitar sana. Hanya ia sendirian saat itu. Dengan terburu-buru, Halil kembali mengayuh sepedanya secepat mungkin. Hingga beberapa saat kemudian dari arah depan jalan itu, ia melihat seseorang berdiri dengan memegang sebuah kepala di tangannya, yang seketika membuat Halil beserta sepedanya terjatuh. "Man, Rahman!" panggil seseorang yang berlari ke arah kedua lelaki yang sedang berjaga di pos depan rumah besar tersebut. "Aduh, ada apa sih cuk? Orang lagi seru-serunya dengerin cerita Rahman malah diganggu," sungut Jepri dengan raut wajahnya yang ketus. Ya, cerita Halil barusan merupakan kisah yang diceritakan oleh Rahman untuk teman kerjanya tersebut, sekedar menemani mereka ngopi malam itu. "Itu bos, istrinya sakit, kalian diminta bantu bawa ke mobil," ujar Culeni. "Hah? Sakit apa cuk? Perasaan sore tadi baik-baik saja." "Ya tidak tahu sakit apa, makanya itu mau dibawa Pak Bos ke RS. Cepetan sana, gak usah banyak tanya, sudah kayak wartawan aja," ujar Culeni balas marah pada keduanya. Sebelum mengikuti Culeni dan Rahman masuk ke dalam rumah, Jepri terlebih dulu menghabiskan kopinya yang sisa 2 jarian. Kemudian ia langsung berlari ke dalam rumah. Di dalam kamar bosnya, mereka langsung mengucap permisi masuk untuk membantu. Di atas kasur mal tersebut, istri bos mereka yang cantik itu sedang terbaring tak sadarkan diri. Di sprei tampak ada bercak-bercak darah yang menghitam. "Permisi Bu Bos, Pak Bos," ucap keduanya bersamaan ketika akan mengangkat tubuh istri bosnya tersebut. Namun beberapa kali percobaan, mereka bertiga gagal untuk mengangkat tubuh wanita itu. Tubuhnya terasa sangatlah berat. Padahal kalau dilihat berat badan wanita itu paling hanya 50 kilograman saja. Tapi entah kenapa yang mereka rasakan seperti berpikul-pikul beratnya. Rahman menatap Jepri yang memberikan kode padanya. "Bagaimana kalau mantrinya saja yang kita panggil ke rumah Pak?" tanya Rahman. Lelaki itu menarik nafas panjang, lalu kemudian ia mengangguk, karena ia sendiri pun merasa sangat tidak kuat untuk mengangkat tubuh istrinya. Lalu Jepri bergegas keluar. Ia sendiri yang akan memanggil Pak Mantri ke rumah. Sesampainya di pos, Jepri langsung mengambil kunci motor Beat karbu hitam kesayangannya yang tergantung di dinding pos. Lalu ia membuka sedikit pagar untuk jalan keluar motornya. Tidak menunggu lama, ia bersama motor kesayangannya itu pun sudah melaju di jalanan sepi komplek perumahan tersebut. Tidak lama ketika ia keluar dari jalanan komplek,
ia melihat rombong penjual nasi goreng pinggir jalan yang tampak ramai pembeli. Aroma wangi nasi goreng itu membuatnya menelan ludah. Beberapa saat kemudian, Jepri pun akhirnya tiba di rumah Pak Mantri. Rumah itu tampak sepi, namun dari tirai putih yang menutupi kaca rumah tersebut, ia bisa melihat cahaya TV yang menyala. Setelah mengetuk beberapa kali, keluarlah seorang lelaki berusia 40 tahunan. Dialah Pak Mantri yang bernama Riyadi. "Ada yang bisa saya bantu?" "Iya Pak Mantri, istri bos saya sakit. Apakah Pak Mantri bisa mendatangi ke rumah bos saya?" "Siapa bosmu?" "Pak Ferdi Jaya." Mantri itu langsung mengangguk begitu mendengar nama tersebut. Siapa yang tak kenal nama itu? Salah satu orang ternama dan terpandang di daerah tersebut. "Baik, tunggu sebentar ya," ujar Pak Mantri lalu kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian beliau keluar lagi dengan memakai jaket dan kacamatanya. Mereka berdua beriringan menuju ke rumah Pak Ferdi. Dan ketika sampai di depan pagar, Jepri langsung membukakan pagar untuk Pak Mantri dan motornya. Setelah Pak Mantri masuk, barulah Jepri juga masuk. Namun saat akan menutup pintu pagar, Jepri melihat sekelipatan bayangan putih yang menghilang di balik pohon di seberang jalan. Ketika bulu tengkuknya mulai merinding, cepat-cepat Jepri menutup pintu pagar dan menguncinya. Ia juga bergegas lari memasuki rumah. Dilihatnya Rahman yang sedang duduk lesehan di depan kamar bos mereka. "Aku melihat ada sesuatu berwarna putih. Shoot, langsung menghilang di balik pohon seberang jalan itu, man," bisik Jepri seraya memperagakan bagaimana sosok putih itu melintas dan menghilang. Rahman tetap terdiam tak menggubris cerita Jepri. "Kau kenapa, man?" Rahman menggeleng. Namun raut wajahnya menunjukkan ada sesuatu yang mengejutkan baru saja terjadi. "Aku melihat Bu Bos muntah darah dan paku, Jep. Jelas itu bukan penyakit medis," bisik Rahman. "Ah, serius?" Rahman mengangguk. Di dalam kamar, Pak Mantri mengatakan kalau kemungkinan istri Pak Ferdi itu terkena penyakit paru-paru dan disarankan untuk segera membawanya ke rumah sakit agar diperiksa lebih lanjut. Sebab alat-alat yang Pak Mantri bawa hanyalah alat-alat biasa saja, seperti beberapa jenis obat-obatan dan tensimeter. "Maaf Pak Bos, berarti kita bisa meminta bantuan Pak Mantri untuk mengangkat Bu Bos ke mobil," ujar Rahman. Pak Ferdi mengangguk dan meminta tolong pada Pak Mantri untuk membantu mereka mengangkat istrinya. Awalnya Pak Mantri kebingungan, namun karena yang meminta tolong adalah orang terpandang yang banyak uang, tentu Pak Mantri tak berani menolak. Meski ia merasa aneh, kenapa harus berempat mengangkat wanita selangsing istri Pak Ferdi itu. Akan tetapi raut wajahnya seketika berubah ketika mengangkat tubuh wanita tersebut. Beratnya sama sekali berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Tapi Pak Mantri tak berani berkata apa-apa. Ia mencoba sekuat tenaga agar tubuh istri Pak Ferdi bisa terangkat. Alhasil meski kesusahan, mereka berempat akhirnya berhasil membawa tubuh istri Pak Ferdi ke dalam mobil. Dengan ditemani Culeni, mereka pun melaju menuju ke rumah sakit meninggalkan Rahman, Jepri, dan Pak Mantri yang masih ngos-ngosan mengatur nafas. "Kalau begitu, saya pamit pulang ya. Sampaikan rasa terima kasih saya pada Pak Ferdi," ujar Pak Mantri seraya mengantongi uang yang diberikan oleh Pak Ferdi tadi. Setelah kepergian Pak Mantri, Rahman langsung berlari ke arah rumah. Setelah menutup pintu rumah tersebut, Rahman kembali ke pos jaga. Ketika baru saja duduk, Jepri langsung memberondong Rahman dengan pertanyaan. "Serius, man? Tadi kau melihat Bu Bos muntah paku?" "Iya, tapi oleh Pak Ferdi. Paku-paku itu langsung dibuang."
Seram juga ya. Berarti ada kemungkinan kalau Bu Bos terkena santet, iya kan? Secara mereka kan kaya raya. Jelas pasti banyak saingan dan orang-orang yang iri, ujar Jepri. Rahman menatap Jepri sebentar, lalu ia kembali mengalihkan pandangannya ke arah lain. Entah Jep, tapi kalau memang itu ulah saingannya, kenapa malah Bu Bos yang kena? Kenapa tidak sekalian Pak Bosnya? Ah, pikiranmu pendek sekali, seperti sumbu petasan. Ya jelaslah istrinya yang paling dulu dijadikan target. Sebab kau tahu kan, Pak Bos itu sangat sayang dengan anak istrinya. Jadi kalau sampai salah satu dari anak istrinya kenapa-kenapa, itu pasti akan berpengaruh besar terhadap kinerja Pak Bos. Rahman mengangguk. Ia memahami maksud perkataan Jepri. Namun entah kenapa rasanya ia tak yakin. Sementara di rumah sakit, istri Pak Ferdi langsung ditangani. Pak Ferdi dan Culeni duduk menunggu dengan cemas. Tak henti-hentinya Culeni berdoa untuk kesembuhan majikannya tersebut. Singkatnya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit itu, istri Pak Ferdi mulai membaik. Namun penjelasan dari dokter tentang penyakit yang diderita oleh istrinya itu membuat Pak Ferdi dan Culeni kaget. Bagaimana tidak? Karena setelah dicek berkali-kali, istri Pak Ferdi dinyatakan sehat dan normal. Sama sekali tidak mengidap penyakit berbahaya apapun. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi. Jadi tidak ada penyakit paru-paru maupun penyakit lainnya. Semuanya normal. Dan benar saja, setelah beberapa hari di rumah sakit, istri Pak Ferdi sudah diperbolehkan untuk pulang dan hanya disuruh beristirahat yang cukup di rumah. Namun baru beberapa hari ia berada di rumah, wanita itu kembali sakit lagi. Tepatnya di sore itu, ketika ia makan bakso di teras bersama pekerja di rumah seperti Culeni, Rahman, dan Jepri, ia batuk-batuk setelah menyeruput kuah bakso. Awalnya mereka mengira hanyalah kesedak biasa. Namun ketika ia memuntahkan darah dan beberapa helai rambut dari mulutnya, tentu hal itu membuat Culeni, Jepri, dan Rahman kaget setengah mati. Kuah bakso itu bercampur dengan darah kental kehitam-hitaman. Mata Jepri melotot dan sontak tangannya menutup mulut. Culeni langsung mengelus-ngelus punggung wanita itu, bermaksud supaya ibu bosnya merasa lebih baik setelah muntah tadi. Namun tidak hanya sampai di situ, istri Pak Ferdi tersebut kembali batuk-batuk. Batuknya pun terdengar sangat aneh. Ayo, bantu aku membawa ibu ke dalam, ujar Culeni pada Rahman dan Jepri yang masih bengong. Tanpa diminta dua kali, mereka berdua langsung membantu memampa istri Pak Ferdi ke dalam rumah. Setelah keluar dari kamar bos mereka, Jepri dan Rahman saling diam-diaman. Mereka hanyut dalam pikirannya masing-masing. Bu Bos batuk darah dan rambut. Aku melihatnya dengan begitu nyata, Man. Sulit dipercaya. Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, gumam Jepri. Karena menyaksikan kejadian itu, akhirnya Jepri jatuh sakit. Ia tak masuk kerja selama 2 hari. Dan 2 hari itulah Rahman berjaga seorang diri. Sementara di rumahnya, Jepri menanyakan perihal ciri-ciri orang terkena santet pada salah satu kerabatnya yang bernama kakek Yusuf. Yang kala itu, beliau bertamu ke rumah keluarga Jepri. Banyak macam ciri-ciri terkena santet, tergantung dari jenis santet apa yang dikirimkan. Ada yang di sekitar rumah terdengar seperti suara ledakan yang tidak diketahui sumbernya. Ada juga yang di atap rumah terdengar seperti lemparan batu. Dan yang paling umum adalah ditemukannya binatang-binatang aneh yang ukurannya maupun bentuk tidak lazim berada di dalam rumah, atau kemunculannya hanya pada sudut-sudut tertentu di dalam rumah itu. Lalu tidak lama setelahnya,
orang yang ditargetkan akan mulai jatuh sakit. Binatang seperti apa itu, kek? Bermacam-macam, bisa kelabang, bisa juga ulat, ular, kalajengking, atau binatang-binatang bersayap seperti belalang, atau yang biasanya disebut sangkalap kuyang. Binatang itulah yang sering dijadikan media pengantar santet di daerah kita ini. Jepri terdiam. Kalau yang targetnya muntah darah, lalu keluar paku, atau rambut bercampur darah itu, kira-kira jenis santet apa, kek? Aku tidak tahu pasti mengenai jenis-jenis santet. Tapi kalau sudah muntah darah beserta benda-benda tak lazim seperti yang kamu katakan itu, tentunya penyantet bukanlah orang sembarangan. Jepri menelan ludahnya. Matanya menatap pada kepala rusa yang terpajang di dinding rumah. Memangnya kenapa kau terus bertanya tentang santet? Siapa yang terkena santet? Bos tempat saya bekerja, kek. Kemarin saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri bagaimana beliau memuntahkan darah dan rambut itu. Kalau orang kaya seperti itu, aku tidak heran kalau terkena santet, ujar kakek Yusuf seraya melepaskan peci jangang dari kepalanya. Malam itu, beralih ke rumah Pak Ferdi, Rahman menyetel radio untuk menemaninya sewaktu berjaga di pos. Tiba-tiba lampu di rumah Pak Ferdi mati, padahal lampu-lampu lain di sekitarnya masih menyala seperti biasa. Rahman beranjak dari duduknya dan langsung berjalan ke rumah. Ia takut kalau terjadi apa-apa pada majikannya. Namun sepertinya semua baik-baik saja. Tidak terdengar adanya suara-suara kegaduhan dari dalam. Rahman pun memutuskan untuk berkeliling rumah memastikan bahwa semua pintu dan jendela masih dalam keadaan terkunci. Berbekal senter di tangannya, Rahman mulai berkeliling rumah. Senternya yang menyala terang ia arahkan ke sana kemari. Dan tidak lama kemudian, langkahnya terhentikan ketika ia melihat seekor ular berwarna hitam legam melintas di depannya. Ular itu lalu menghilang ketika sampai di dinding tembok rumah Pak Ferdi, membuat bulu kuduknya seketika meremang. Lekas-lekas Rahman meneruskan langkahnya dan berusaha menganggap apa yang ia lihat tadi hanyalah sebagian dari halusinasinya saja. Akan tetapi, kali ini langkahnya kembali terhenti ketika ia lagi-lagi melihat ular yang sama persis melintas di depannya. Rahman berusaha mencari-cari kayu di sekitarnya untuk mengusir ular aneh tersebut. Namun belum lagi sempat menemukan kayu, ular itu kembali menghilang di dinding rumah Pak Ferdi. Kali ini sebelum melanjutkan langkahnya, terlebih dulu Rahman mencari kayu yang sekiranya nanti bisa ia gunakan untuk memukul ular yang ia rasa akan kembali muncul di depannya. Benar saja duganya. Tidak berapa lama ia melangkah, ular yang sama kembali muncul. Kali ini tanpa babi bu lagi. Rahman langsung memukul ular tersebut dengan kayu yang ia bawa. Setelah benar-benar yakin kalau ular itu sudah mati, Rahman mendekatinya. Ia melihat di bagian perut ular ada garis lurus membelah perutnya berwarna kuning tua. Namun ketika akan menyentuh ular itu dengan sebuah ranting, senter yang ia pegang mendadak mati. Dan bersamaan dengan senternya yang kembali menyala, lampu di rumah Pak Ferdi pun juga menyala. Namun bangkai ular yang tadi ia bunuh lenyap hilang tak tahu kemana. Seketika bulu kuduk Rahman mulai meremang lagi. Ia langsung berbalik kemudian berlari ke arah pos. Malam-malam itu benar-benar mencekam. Bahkan suara kendaraan melintas di depan rumah pun tidak ada sama sekali. Jepri, bagaimana mungkin dia langsung jatuh sakit setelah melihat Bu Bos muntah darah waktu itu? Coba saja kalau kau ada di sini malam ini, tentu pos tidak akan sepi begini, gumam Rahman. Ketika ia hendak menyeruput kopinya yang tinggal sejari, Rahman tiba-tiba tersentak karena ia mendengar suara desisan ular persis di belakang tengkuknya. Akan tetapi, ketika ia berpaling, tidak ada apapun di belakangnya. Lagi pula aneh rasanya, ada ular yang berdesis di belakangnya. Sementara ia saat itu duduk di atas kursi,
Rahman menjadi sedikit lega. Ia lalu kembali menyetel radio dengan volume yang lumayan kencang. Suara siaran radio tiba-tiba saja berubah gemersik, dan lama-lama terdengar suara lain. Suara seorang perempuan yang membaca sesuatu dalam bahasa daerah mereka. Alis Rahman mengerut. Sejak kapan pula di siaran radio ada yang seperti ini? Ujarnya sembari mencari-cari channel radio yang sebelumnya ia dengarkan. Namun anehnya, semua saluran radio menyiarkan suara yang sama. Akhirnya karena ia tak juga bisa menemukan siaran radio sebelumnya itu, membuat Rahman memilih untuk mematikan radionya. Malam itu terasa waktu begitu lambat berlalu. Sesekali Rahman menatap rumah Pak Ferdi, berharap ada seseorang yang keluar dari dalam rumah, sekedar untuk mengurangi rasa takutnya pada saat itu. Dari arah jalanan luar, terdengar suara kendaraan yang semakin mendekat dan kemudian singgah di depan pagar. Man, Rahman, buka pagarnya, Man, panggil seseorang dari luar pagar. Jepri. Rahman lalu bergegas keluar dari pos dan berlari menuju pagar. Di sana ia melihat Jepri di atas motornya dengan mengenakan jaket tebal dan celana panjang. Rahman terlihat sumringah menyambut kedatangan temannya itu. Kau sudah sehat? Masih meriang, Man, tapi aku terus kepikiran kau. Makanya aku datang juga malam ini, ujar Jepri setelah keduanya berada di dalam pos. Rahman melihat ke arah jam yang tergantung di dinding pos. Masih menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku senang sekali kau datang, Jep. Tadi aku di sini. Sudah hampir. Rahman terdiam. Ia tak melanjutkan perkataannya, membuat alis Jepri tampak berkerut. Apa? Tidak, bukan apa-apa. Oh iya, kau di sini sampai pagi kan? Iya tentu saja. Memangnya kenapa? Rahman tersenyum, sembari menggelengkan kepalanya. Ia enggan menceritakan apa yang baru saja ia alami tadi pada Jepri. Ia takut kalau ia cerita pada Jepri, temannya tersebut akan pulang dan meninggalkan dia sendiri di pos malam itu. Kau mau kopi? Boleh. Man, kurasa bu bos kita memang terkena santet. Ya, aku tahu. Aku juga yakinnya begitu. Lalu Jepri menceritakan informasi yang ia dapat dari kakek Yusuf sebelumnya tentang ciri-ciri terkena santet. Aku baru saja melihat ular, Jep. Ularnya berwarna hitam legam dan menghilang seakan masuk ke dalam dinding tembok. Serius? Iya, aku melihat ular itu sekitar 3 ekor. Ukuran dan warnanya sama semua, Jep. Sampai-sampai aku berpikir itu adalah ular yang sama, tapi munculnya di tempat yang berbeda-beda. Menurutmu, apa itu termasuk ciri-ciri binatang kiriman? Aku tidak tahu, tapi kurasa iya, jawab Jepri bergidik. Matanya beralih menatap ke rumah. Rumah besar dan mewah itu kini tampak menyeramkan. Bayangan kejadian-kejadian aneh yang menimpa bos mereka membuat keduanya semakin ketakutan. Bagaimana kalau kita usulkan bos untuk berobat ke orang pintar saja? Tanya Rahman. Tapi apa mereka percaya hal-hal seperti itu? Kita coba saja. Kalau tidak dicoba, mana kita tahu kan kalau bos percaya atau tidak? Jepri mengangguk tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rahman. Singkat cerita, keesokan paginya ketika bos mereka baru saja hendak pergi, Rahman dan Jepri langsung menghampiri Pak Ferdi. Kamu sudah sehat, Jepri? Kalau memang masih tidak sehat, jangan dipaksakan dulu masuk kerja. Nanti bisa semakin parah sakitmu. Iya, Pak, saya sudah sehat. Hanya sedikit meriang saja, jawab Jepri tersenyum. Ia memang sangat kagum dengan bosnya itu. Tidak hanya kaya raya, tapi juga sangat baik hati. Ia selalu memperhatikan kesehatan bawahannya. Tapi entah kenapa, ada saja yang berbuat jahat terhadap orang sebaik Pak Ferdi itu.
Anu Pak Bos, begini, apa tidak sebaiknya kalau ibu bos dibawa ke orang pintar saja? Tanya Rahman terbata-bata. Rencananya memang mau seperti itu, tapi saya tidak tahu di mana tempat tinggal orang pintarnya. Jawab Pak Ferdi membuat keduanya kaget dengan mata melotot. Kalian tahu atau mungkin kenal dengan salah satu seorang yang paham dengan hal-hal seperti itu? Kalau memang kalian ada yang tahu, saya ingin diantarkan ke rumahnya. Rahman dan Jepri saling pandang. Saya sih tidak tahu Pak, tapi mungkin kakek saya tahu, jawab Jepri. Oh ya? Kalau begitu nanti coba kamu tanyakan pada kakekmu, rumah orang pintarnya di mana. Baik Pak Bos, nanti saya tanyakan pada kakek, jawab Jepri. Nah, ini untuk uang bensinmu, ujar Pak Ferdi seraya memberikan uang pada Jepri. Setelah memberikan uang bensin yang lumayan banyak itu, Pak Ferdi pun langsung pergi. Tidak lama Rahmat datang. Lelaki berusia 30-an itu adalah seorang yang akan berjaga di siang hari. Lalu setelahnya berpamitan pada Rahmat. Rahman dan Jepri pun pulang. Nanti aku ke rumahmu ya Jep, ujar Rahman. Iya. Sekitar pukul 11 Rahman datang. Jepri saat itu sedang makan. Makan sini man, ajak Jepri. Tak menolak, Rahman langsung mengambil piring dan nasi. Di hadapannya terhidang lauk pauk sederhana, namun memiliki kenikmatan bintang 5. Sambal terasi, sayur pepaya muda yang direbus, timun dan daun singkong beserta lauknya seperti ikan asin, goreng dan bakar, telur dadar dan tahu tempe goreng, membuat Rahman dan Jepri makan dengan sangat lahapnya. Rahman memang selalu berselera bila makan di rumah Jepri, karena ibunya Jepri memang sangat rajin memasak berbagai macam lauk pauk yang enak. Berbeda dengan ibunya Rahman yang hanya memasak satu macam makanan setiap harinya. Selesai makan, mereka duduk santai di pelataran sambil melihat anak-anak kecil yang bermain. Enaknya jadi anak-anak ya kan Jep? Tidak perlu memikirkan rupiahnya kehidupan, ujar Rahman. Ya kita pun dulu pernah berada di posisi mereka man. Tidak jarang juga kita dipukuli karena lupa waktu. Meskipun begitu, rasanya aku ingin sekali kembali dan mengulang masa-masa itu Jep. Jepri tersenyum. Ayo, kita ke rumahnya kakekku, ajak Jepri. Rahman mengangguk. Ia mengekor di belakang Jepri. Tidak berapa lama, mereka berdua di halaman rumahnya kakek Yusuf. Kebetulan sekali, lelaki tua itu ada di rumahnya hari itu, karena biasanya beliau suka sekali berjalan-jalan ke rumah sanak keluarga. Saat itu kakek Yusuf terlihat sedang memainkan ayam jagonya yang memiliki bulu berwarna putih kehijauan itu. Ada apa Jep? Mau beli ayam lagi? Tanyanya sambil tertawa. Tidak kek, aku kesini ingin menanyakan, kira-kira kakek kenal atau tidak dengan orang pintar? Tentu, aku kenal dengan banyak orang pintar seperti Pak Kades, Pak RT, anggota DPR, aku juga kenal. Banyak orang-orang pintar kenalanku. Memangnya kenapa? Kau mau masuk perusahaan lewat jalur bantuan orang dalam? Astaga, bukan orang pintar yang seperti itu ku maksud kek. Lah terus? Dukun kek, dukun. Oh dukun. Hah? Dukun? Mau apa kalian menanyakan dukun padaku? Bos kami kek. Bos kami mau membawa istrinya berobat. Kemarin padahal sudah kuceritakan. Masa sudah lupa? Oh, perihal santet itu. Nah, iya itu. Coba kalian ke BN. Di sana ada kenalanku bernama Saruja. Dia itu dulu bisa mengobati berbagai macam santet. Alamat tepatnya di mana, kek? Rumahnya dulu itu masuk ke hulu sungai. Butuh waktu sehari semalam untuk ke sana. Kakek masih ingat rumahnya di mana? Tentu aku ingat.
Itu pun kalau dia masih hidup. Rahman dan Jepri kembali berpandangan. Naik motor ke sana apa bisa, kek? Naik motor ke tamu? Naik perahu saja susah. Bagaimana ceritanya naik motor? Jadi ke sana lewat apa? Ya lewat jalur air. Tadi katanya pakai perahu susah. Ya itu memang susah, karena banyak iham yang harus dilewati di sungai mengarah ke rumah orang yang kumaksud itu. Kalau masih di sungai Barito ini, jangankan pakai perahu, kalian pakai tongkang sekalipun tidak akan ada kendala. Jepri terdiam. Tapi di daerah BN itu kan terkenal sekali ya, kek, dengan hal-hal gaibnya. Bahkan burung kita sendiri pun bisa dihilangkan oleh mereka. Maka dari itu, kalian kalau ke sana jangan macam-macam. Berkelakuanlah yang sopan, selayaknya pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Aku ini dulunya itu perantauan juga, tapi aku tidak pernah berkelakuan aneh-aneh yang memicu emosi orang-orang di desa yang kutempati. Kita sopan, orang pun segan. Iya betul, kek, ujar Rahman. Jadi kapan kalian akan ke sana? Tanya kakek Yusuf. Wah, kami tidak tahu juga, kek. Yang pasti kami akan sampaikan dulu tentang ini ke bos kami. Dan semisal beliau meminta diantarkan, apakah kakek bersedia mengantarkannya? Kalau ada uang aku jalan, tapi kalau tidak ada, parai, jawab kakek Yusuf tertawa. Malam harinya, Rahman dan Jepri yang berada di pos didatangi oleh Pak Ferdi. Bagaimana, Jep? Apa kata kakekmu? Tanya Pak Ferdi. Lelaki itu tampaknya benar-benar serius. Ada, Pak, tapi butuh 1 hari 1 malam untuk ke rumahnya. Pak Ferdi menghela nafas panjang. Tidak mengapa, asalkan ada. Kalau begitu, lebih baik secepatnya kalian ke sana ya. Saya benar-benar minta tolong untuk ongkos dan lain-lain. Kalian jangan khawatir. Kami berdua, Pak. Ya, kalian berdua. Yang jaga nanti siapa? Masalah itu kalian tidak perlu khawatir. Saya akan meminta Rahmat, Anang, dan Imron untuk bergantian berjaga selama kalian tidak ada. Jadi sebaiknya kami berangkat dari apa, Pak? Tanya Jepri. Lebih cepat lebih baik. Bagaimana kalau besok? Apa kalian tidak sibuk? Tidak, Pak. Bagus. Besok pagi sebelum pulang, kalian temui saya terlebih dulu ya. Selamat malam dan selamat bertugas. Malam itu lagi-lagi lampu mati mendadak di rumah Pak Ferdi. Kemarin malam itu juga begini, Jep. Lampunya mati. Yang mati juga cuma di rumahnya Pak Bos. Kita periksa yuk. Rahman dan Jepri membawa senter masing-masing, memeriksa ke sekitar rumah bos mereka itu. Saat Jepri mengarahkan senternya ke bawah, ia tampak kaget melihat kelabang besar yang berjalan cepat mengarah ke dinding rumah. Man, ada kelabang. Rahman lantas melepaskan sandalnya dan bermaksud untuk memukul kelabang tersebut. Namun entah bagaimana tiba-tiba kelabang yang ia pukul itu menggigitnya. Rahman menjerit kesakitan. Cepat-cepat Jepri mengajaknya lari menuju pos. Jepri menyulut rokok dan mendekatkan api rokok itu pada luka gigitan kelabang di tangan Rahman. Rahman meringis. Bagus kalau itu tadi kelabang biasa. Tapi bagaimana kalau misalnya itu kelabang jadi-jadian? Kau jangan menakut-nakutiku, Jep. Kau bertindak gegabah. Bagaimana kalau besok tanganmu bengkak parah dan membusuk? Kau tak pikirkan itu? Rahman masih meringis menahan sakit. Benar saja, apa yang dikhawatirkan Jepri. 1 jam setelahnya, Rahman langsung demam dan pusing. Tapi tidak sampai bengkak parah seperti yang dikatakan Jepri sebelumnya. Bengkaknya hanya di sekitaran bekas gigitan saja. Rasanya nyut-nyutan, Jep.
sakit sekali. Jepri berpikir sejenak. Ia teringat perkataan kakek Yusuf. Man, coba bangun dulu sebentar. Dengan susah payah, Rahman bangun mengikuti Jepri yang berjalan keluar pos. Julurkan tanganmu yang digigit kelabang tadi, perintah Jepri. Tanpa bertanya, Rahman langsung mematuhi perintah Jepri. Dan tanpa aba-aba, Jepri lantas mengencingi tangan Rahman. Sontak saja Rahman langsung menarik tangannya. Bangsat, sialan kau bangkai, bentak Rahman. Bagus, kau sudah sembuh rupanya. Manjur juga air kencingku, ujar Jepri. Apa-apaan kau Jep? Kau pikir aku sedang bergurau, hah? Loh, itu tadi aku baru saja mengobatimu padahal. Karena kata kakekku, luka yang bekas gigitan kelabang itu harus dikencingi biar cepat sembuh. Rahman tak berkata apa-apa. Lekas ia membasuh tangannya. Keesokan paginya, Rahman sudah jauh lebih baik. Mereka berdua menghadap Pak Ferdi, seperti pesan Pak Ferdi semalam. Rupanya Pak Ferdi memberikan sejumlah uang untuk perjalanan keduanya. Saya benar minta tolong pada kalian berdua. Semoga dengan ini istri saya bisa diobati, ujar Pak Ferdi. Rumah itu benar-benar sepi. Istri Pak Ferdi pun tak terlihat sama sekali. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Terima kasih banyak, Rahman, Jepri. Selesai membereskan barang bawaan mereka masing-masing, Jepri dan Rahman pun pergi ke rumah kakek Yusuf. Setelah memberikan sejumlah uang pada kakek Yusuf, mereka bertiga pun akhirnya berangkat menuju BN. Mereka berangkat menggunakan cis atau perahu mesin. Mereka melaju di bawah terik matahari. Mereka hanya singgah ketika perut mulai terasa keroncongan. Kau baik-baik saja, Man? Tanya kakek Yusuf pada Rahman yang tampak pucat dan tak nafsu makan. Iya kek, saya baik-baik saja. Hanya sedikit pusing, jawab Rahman. Harusnya kau tak usah ikut saja, Man. Badanmu panas begini, wajahmu juga pucat sekali, ujar Jepri. Tidak apa-apa, Jep. Aku baik-baik saja. Cis yang membawa mereka mulai memasuki sungai kecil. Di kiri dan kanan sungai itu hanya pohon-pohon besar dan tinggi. Tak ada rumah ataupun perkebunan di sana. Tadi di BN kenapa cuma lewat saja, kek? Tanya Jepri. Kita kan mau ke rumahnya temanku itu. Nah, jalan menuju rumahnya memang lewat sungai ini. Dan sungai ini memang masih masuk wilayah BN. Jepri mengangguk. Hari sudah mulai sore. Cis yang dikemudikan kakek Yusuf perlahan ke pinggir. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan malam hari lewat sungai ini. Di hulu banyak kiham yang bisa membuat kita karam. Jadi kita akan menginap di sini saja untuk malam ini, ujar kakek Yusuf. Di pinggir sungai ini, kek? Tanya Jepri memastikan. Kakek Yusuf mengangguk. Ikat tali cisnya, Jepri, perintah kakek Yusuf. Jepri melompat turun. Ia langsung menarik cis ke arah pohon mondo yang mencuntai ke air untuk mengikatkan tali cis pada pohon tersebut. Nah, di situ lingai, bersih, tidak ada kayu-kayuan ataupun tumbuhan. Bagus untuk mendirikan pondok, ujar kakek Yusuf menunjuk ke pinggir sungai. Tapi kami tidak bawa terpal, kek. Itu ada di depan. Kau tinggal buat saja pondoknya. Aku mau mencoba memasang pancing di hilir tadi. Akhirnya mau tak mau Jepri mulai membuat pondok untuk mereka beristirahat. Sementara Rahman tiduran di dalam cis. Saat pondok sederhana itu selesai dibuat, kakek Yusuf kembali membawa beberapa ekor ikan baung yang lumayan besar hasil pancingannya. Banyak sekali ikannya di sana, Jep. Lihat, aku dapat banyak. Iya, kek. Nah, sekarang aku mau masak nasi dulu, ujar Jepri. Jepri berjalan ke arah cis untuk mengambil beras mereka. Tampak Rahman masih tertidur nyenyak di dalam cis. Man, pondok kita udah selesai.
Jadi lebih baik kau pindah tidur di pondok saja, ujar Jepri membangunkan temannya itu. Maaf ya Jep, aku tidak membantumu. Hari sudah gelap ketika nasi yang dimasak oleh Jepri hampir matang. Sementara kakek Yusuf sibuk membakar ikan baung untuk lauk makan mereka malam itu. Ketika nasi dan ikan baung bakar sudah siap santap, mereka bertiga pun makan dengan lahap. Kakek Yusuf makan dengan kuah air sungai yang dikasih sedikit garam. Selesai makan, mereka bertiga beristirahat. Akan tetapi saat tengah malam, Jepri terbangun karena perutnya sakit ingin BAB. Namun saat selesai BAB, Jepri mencium aroma kencur yang sangat menyengat dari dalam hutan. Ia mengingat-ingat pertanda apakah gerangan bau kencur itu. Dan ketika ia teringat akan sesuatu, Jepri lantas berlari ke arah pondok, membangunkan kakek Yusuf dan Rahman yang masih terlelap. Wajahnya pucat sekali, apalagi saat ia menyadari bahwa hanya mereka bertiga yang berada di tempat itu. Ada apa? Tanya kakek Yusuf gusar. Ada ikan menyambar kotoranku tadi, ujar Jepri terbata. Kakek Yusuf yang tahu maksud perkataan Jepri langsung duduk. Ia mengeluarkan seuras jaringan dari dalam kopiah jangannya. Konon bau kencur yang menyengat di tengah hutan adalah pertanda adanya makhluk halus yang biasa kita kenal dengan sebutan kuntilanak. Sementara jaringau adalah tumbuhan yang daunnya mirip serai dan memiliki bau khas yang sangat dibenci oleh kuntilanak. Kakek Yusuf meremas-remas jaringau tersebut dengan jarinya. Dan tidak lama kemudian bau kencur yang tadi saat menyengat kini mulai menghilang. Di hutan Kalimantan kita tidak boleh menyebutkan nama makhluk-makhluk seperti kuntilanak dan lain-lain. Ataupun jika kita mendengar suara-suara yang aneh, kita tidak boleh sekalipun menegur ataupun menanyakan tentang suara itu. Jadi harus menggunakan kode yang hanya teman kita yang memahami. Untuk memberitahukan pada teman bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar kalian, di hutan Kalimantan juga tidak boleh membakar acan, ikan baan, ikan saluang, ataupun ikan-ikan yang memiliki belang di sisiknya. Karena itu akan mengundang kawanan macan berdatangan. Macan yang dimaksud di sini bukan hewan buas, melainkan makhluk halus yang bisa memangsa manusia. Mereka biasanya berkawan dan suka menyamar di antara manusia-manusia yang berada di hutan. Kalau sedang di hutan, kami biasanya menyebut mereka dengan sebutan buntut panjang atau awen buntut panjang. Jepri menarik nafas lega. Keesokan paginya setelah selesai sarapan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Benar saja apa yang dikatakan oleh kakek Yusuf kemarin. Baru beberapa ratus meter ke hulu, mereka sudah dihadapkan dengan Kiham. Untung saja kakek Yusuf sangat handal dalam melewati Kiham, sehingga mereka bertiga tidak perlu main sung atau mengangkat cis. Namun ketika tiba di Ongkong yang sudah sangat dekat dengan rumah Saruja, mereka bertiga terpaksa main sung atau mengangkat cis agar bisa melewati Ongkong tanpa merusak cis. Singkat cerita, sekitar pukul 4 sore kira-kira, mereka pun sampai di lanting kecil tempat Saruja meletakkan cis. Dan tidak jauh dari sana, terlihat sebuah rumah kayu yang lumayan tinggi berdiri. Kedatangan mereka disambut oleh gonggongan beberapa ekor anjing milik tuan rumah. Anjing itu tampak galak. Namun ketika kakek Yusuf memperlihatkan telapak tangannya pada anjing-anjing itu, mereka pun mundur. Jepri bergelayut di lengan Rahman. Sambil sesekali ia memburu anjing yang hendak mendekatnya. Hus hus, ujar Jepri ketakutan melihat wajah ganas-ganas anjing tersebut. Sontak saja kelakuan Jepri itu ditegur keras oleh Rahman yang takut kalau hal tersebut akan menyinggung pemilik anjing tersebut. Tok tok tok. Pintu diketuk oleh kakek Yusuf. Namun tak ada jawaban dari dalam. Kemana orangnya, kek? Tanya Rahman. Mungkin belum pulang dari kebun, jawab kakek Yusuf sembari duduk bersandar melepas lelah. Sekitar setengah jam menunggu, seorang wanita tua seumuran dengan kakek Yusuf datang dengan membawa lanjung penuh sayur-sayuran seperti umbut dan lain-lain. Jepri dan Rahman saling pandang, tak percaya kalau yang mereka datangi sejauh itu adalah seorang nenek tua. Ini benar orangnya, kek? Tanya Jepri memastikan. Iya.
Nenek tua itu tersenyum dan tampak sangat akrab mengobrol dengan kakek Yusuf. Aku sudah ada perasaan kalau akan ada tamu jauh yang datang kemari. Makanya aku mencari sayur-sayuran untuk menjamu tamu-tamuku, ujar Nenek Saroja. Apa kau yakin nenek ini bisa mengobati istri Pak Bosman? Tanya Jepri berbisik. Rahman menggeleng. Entahlah Jep, tapi kita jangan menilai seorang hanya dari luarnya saja. Siapa tahu kalau nenek ini ilmunya memang tinggi, balas Rahman berbisik. Aku berharap memang begitu, ujar Jepri. Saat berada di dalam rumah, Nenek Saroja menatap lekat pada Rahman. Kemari, perintahnya pada Rahman. Saya Nek, tanya Rahman memastikan. Tanganmu masih sakit? Tanya Nenek Saroja tiba-tiba, yang tentu saja membuat Rahman dan Jepri terbelalak kaget. Tangan Nek? Iya, tanganmu yang terkena gigitan kelabang itu. Hah? Bagaimana nenek tahu? Tanya Jepri dengan mata melotot. Tanpa menjawab pertanyaan Jepri, Nenek Saroja menarik tangan Rahman dan mengeluarkan sepa sirih dari dalam mulutnya, lalu menempelkan sepa itu ke luka bekas gigitan kelabang di tangan Rahman. Rahman merasa luka itu berkedut-kedut dan sangat nyeri sekali, sampai-sampai ia meringis kesakitan dibuatnya. Kau termasuk kuat, Cuk. Kalau tidak, mungkin keadaanmu sudah sangat parah sekarang, ujar Nenek Saroja. Rahman tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya bisa terdiam sambil sesekali meringis menahan sakit. Badanmu mungkin akan demam malam ini, jadi lebih baik kau beristirahatlah, ujar Nenek Saroja lagi. Saat Rahman beristirahat, kakek Yusuf mulai menceritakan tentang maksud dan tujuan ke sana. Sepanjang kakek Yusuf bercerita, Nenek Saroja tak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan cerita itu dengan seksama. Bagaimana Nek? Apakah kira-kira nenek bisa pergi mengobati istri bos kami? Tanya Jepri memberanikan diri. Aku tidak bisa menjamin dia akan sembuh seketika, tapi aku akan mencoba mengobatinya, jawab Nenek Saroja. Berarti nenek mau mengobati istri bos kami? Tanya Jepri memastikan. Nenek Saroja mengangguk. Malam itu mereka makan malam bersama dengan lauk pauk yang dimasak oleh Nenek Saroja. Dan setelah makan malam itu, tubuh Rahman mulai demam memanas. Ia meracu tak karuan. Namun keesokan paginya ia bangun sudah dalam keadaan sehat kembali. Selesai sarapan pagi itu, mereka pun berangkat. Nenek Saroja berangkat dengan menggunakan cisnya sendiri. Jepri dan Rahman sempat menawarkan diri agar salah satu dari mereka ikut cis Nenek Saroja untuk menemani, setidaknya untuk membantu mainsung atau mengangkat cis ketika melewati ongkong. Namun niat baik mereka itu ditolak oleh Nenek Saroja. Wanita tua itu berkata, kalian berdua temanilah si Yusuf, karena dia lebih membutuhkan pertolongan kalian ketimbang aku. Singkatnya, ketika mereka bertiga sangat berhati-hati melewati ongkong, Nenek Saroja malah terlihat tetap tenang duduk di atas cis dan melewati ongkong tanpa hambatan, membuat Rahman dan Jepri geleng-geleng kepala. Bagaimana? Apa kalian masih meragukan dia? Tanya kakek Yusuf. Tidak kek, kami benar-benar sudah salah sangka karena hanya menilai dari penampilan dan gender beliau saja, jawab Jepri. Mereka melanjutkan perjalanan dan hanya akan singgah di pinggiran sungai untuk makan. Singkat ceritanya, kedua cis itu sudah sampai di desa dan mereka tak langsung pergi ke rumah Pak Ferdi dikarenakan Jepri dan Rahman yang kelelahan. Namun ketika mereka ke rumah Pak Ferdi, di sana sudah banyak sekali orang-orang yang berkumpul, terutamanya keluarga besar Pak Ferdi. Rupa-rupanya anak Pak Ferdi yang bersekolah dan tinggal di rumah mereka yang berada di kota lain itu meninggal dunia. Tubuhnya membiru dan kaku. Nenek Saroja mengatakan bahwa itu adalah parang maya. Berarti yang mengirimkan penyakit-penyakit itu benar-benar menginginkan kehancuran keluarga Pak Ferdi. Tapi entah apa alasannya sampai anak-anak Pak Ferdi pun ikut menjadi korban. Kedatangan mereka saat itu tidak terlalu dihiraukan oleh Pak Ferdi, dan Jepri pun maklum.
Karena bagaimanapun tentu Pak Ferdi sangat sedih dan berduka atas kematian anaknya itu. Kira-kira apa yang membuat orang begitu ingin menghancurkan keluarga bos kami ya, Nek? Tanya Rahman. Dendam. Tapi aku tidak bisa jelas melihat alasan dibalik dendam itu. Yang pasti kurasa tentu dendam itu sangat besar. 2 hari setelah kematian anaknya, hari itu Pak Ferdi datang ke rumah Jepri karena sakit istrinya semakin parah saja. Singkatnya, ketika melihat langsung keadaan istri Pak Ferdi, Nenek Saroja tampak tak berkedip. Istri saya terkena santet kan? Tanya Pak Ferdi. Iya. Tapi apa masih bisa disembuhkan? Tanya Pak Ferdi penuh harap. Nenek Saroja menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. Akan aku coba, tapi jangan terlalu berharap dengan hasilnya. Karena yang kulihat istrimu ini sudah sangat parah. Andai orang yang mengirimkan sakit ini ingin istrimu mati sekarang juga, maka istrimu akan mati. Pak Ferdi tertunduk. Raut wajahnya sangat sedih kala itu. Dan malam harinya, Nenek Saroja mulai mencoba mengobati istri Pak Ferdi. Segala sesuatu yang beliau butuhkan untuk ritual itu disiapkan secepat kilat oleh orang-orangnya Pak Ferdi. Rahman, Jepri, kakek Yusuf tak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nenek Saroja dalam kamar tertutup itu. Mereka hanya bisa menunggu dengan perasaan was-was. Sekitar 1 jam, Nenek Saroja keluar dari dalam kamar. Raut wajahnya sangat berbeda dengan sebelumnya. Beliau memanggil Pak Ferdi untuk masuk ke dalam kamar, membuat Jepri, Rahman dan kakek Yusuf saling pandang karena penasaran. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Tanya Jepri pada kakek Yusuf. Entah, coba kau intip sedikit, aku juga penasaran. Disuruh seperti itu, tanpa pikir panjang lagi, Jepri langsung beranjak dari duduknya. Sayup-sayup ia mendengar Pak Ferdi memohon pada Nenek Saroja. Saya akan berikan apapun yang nenek minta, asal sembuhkan istri saya. Rumah, uang, mobil, ataupun apapun akan saya berikan untuk nenek, ujar Pak Ferdi memohon. Seperti kataku tadi, istrimu akan mati jika orang yang mengirimkan penyakit itu menginginkannya mati. Tapi dia tahu kalau kau meminta bantuanku, sehingga istrimu dibiarkan hidup, agar dari dia kita bisa tahu alasan dibalik semua ini. Maafkan saya, Nek. Saya benar-benar minta maaf, ucap Pak Ferdi. Kau tak perlu meminta maaf padaku. Kau berbuat salah pada mereka, bukan kepadaku, sanggah Nenek Saroja. Lalu apa yang harus saya lakukan? Datangi keluarga orang yang pernah kau sakiti itu, sujud, dan minta maaflah pada mereka. Pertanggungjawabkan semua kesalahanmu. Kurasa aku tidak bisa membantu lebih jauh lagi, ujar Nenek Saroja. Setelah berkata seperti itu, Nenek Saroja keluar dari dalam kamar dan berjalan ke arah kakek Yusuf, lalu mengajak mereka untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan, mereka berempat hanya terdiam. Hanya mata ketiganya yang saling beradu memberikan kode agar salah satu di antara mereka mau menanyakan apa yang sedari tadi mengganggu pikiran mereka pada Nenek Saroja. Apa kau tidak bisa membantu menyembuhkan istri Pak Ferdi itu, Jak? Tanya kakek Yusuf akhirnya. Nenek Saroja menarik nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Andai kau yang berada di posisiku, kurasa kau pun akan melakukan hal yang sama, Suf. Maksudmu? Kesalahan itu bermula pada bos kalian itu sendiri, jawab Nenek Saroja, menambah bingung ketiganya. Coba kau jelaskan secara rinci, Jak. Aku tidak mengerti apa maksud perkataanmu itu. Si Ferdi itu sudah melakukan sesuatu hal yang tidak akan mudah dimaafkan. Dia sudah memperkosa anak orang, sampai akhirnya perempuan itu menghabisi nyawanya sendiri disebabkan karena telah mengandung. Jepri dan Rahman terperanjat kaget mendengar hal itu. Mereka benar-benar tidak percaya, karena Pak Ferdi yang mereka kenal bukanlah orang yang seperti diceritakan oleh Nenek Saroja tersebut.
Kami tidak percaya, Nek. Yang ku tahu kurang lebih begini. Perempuan itu baru lulus sekolah. Dan seperti kebanyakan orang-orang yang baru lulus sekolah, dia mencoba peruntungan untuk melamar pekerjaan. Dan kebetulan di tempat bos kalian itulah dia diterima. Semuanya berjalan lancar. Upah pun dibayar selalu lancar. Hingga akhirnya dia mendapat beberapa kesulitan dalam pekerjaan yang disebabkan oleh si Ferdi itu sendiri. Dia memberikan kesulitan-kesulitan dengan niat yang tidak baik terhadap perempuan itu. Hingga akhirnya rencana yang dia jalankan berhasil. Perempuan itu memohon agar tidak diberhentikan. Dan dengan terpaksa mau melakukan apapun yang diminta oleh si Ferdi. Dasarnya memang lelaki biadab. Kesempatan itu tidak dia sia-siakan. Dia setubui perempuan itu berkali-kali sampai hamil. Dan akhirnya karena hal tersebut dan si Ferdi itu tidak mau bertanggung jawab, perempuan itu pun bunuh diri. Dia meninggalkan suatu pesan yang ditujukan untuk orang tuanya. Kemungkinan dalam pesan tersebut dia ceritakan semua yang pernah dialami. Dan hal itulah yang menimbulkan rasa dendam pada Ferdi. Salahnya mereka justru melibatkan keluarga Ferdi yang tidak tahu apa-apa. Cerita nenek Saroja terhenti kala mereka melihat seorang berjalan dengan sempoyongan ke arah mereka. Rupanya itu adalah Julak Daim, lelaki sebatang kara tanpa keluarga yang hobinya mabuk-mabukan. Kalau sudah tiada baru terasa, ujarnya bernyanyi dengan suara parau yang tak enak didengar. Perempuan, malam-malam begini kok sendirian? Sapanya pada nenek Saroja. Daim, sudah tua bukannya tobat, malah makin menjadi, ujar kakek Yusuf. Lelaki yang dipanggil Julak Daim itu tertawa terbahak-bahak menatap kakek Yusuf. Setelah itu ia kemudian berlalu sambil terus bernyanyi. Malam ini dingin sekali. Pasti ini angin orang mati. Ayo kita makan enak lagi. Lama-lama terdengar suara Julak Daim. Kakek Yusuf hanya geleng-geleng kepala mendengar ucapan Julak Daim. Oh iya, Nek, kalau misalkan Pak Ferdi minta maaf pada keluarga si korban itu, apa kemungkinan istri Pak Ferdi bisa sembuh? Tanya Rahman. Entahlah, tapi tidak ada salah untuk meminta maaf kan? Terlepas mereka mau memaafkan atau tidak. Singkatnya, setelah sampai di rumah, nenek Saroja langsung meninggalkan mereka bertiga yang masih mengobrol di luar. Di dalam ruangan tersebut, nenek Saroja langsung menghidupkan perapian dan kemenyan. Beliau duduk bersila dengan mata tertutup. Kira-kira nenek Saroja kenapa ya? Tanya Jepri. Kakek Yusuf mengangkat bahunya. Lalu perlahan beliau beranjak untuk mengintip apa yang sedang dilakukan oleh nenek Saroja. Jepri menyenggol lengan Rahman yang duduk di sebelahnya, memberi isyarat pertanyaan. Namun sama seperti Jepri, Rahman pun tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kakek Yusuf masih memperhatikan nenek Saroja yang tampak tengah duduk bersila di depan perapian tersebut. Entah apa yang sedang beliau lakukan, tapi kakek Yusuf yakin itu pasti ada hubungannya dengan istri Pak Ferdi. Malam semakin larut, udara dingin kian terasa menusuk. Di dalam rumah, kakek Yusuf, Jepri dan Rahman masih duduk menunggu kemunculan nenek Saroja. Tiba-tiba dari dalam ruangan tadi terdengar suara batuk nenek Saroja. Karena khawatir, ketiganya langsung beranjak untuk memeriksa apa gerangan yang terjadi di dalam. Tampak di dalam ruangan itu, beliau duduk berselonjor kaki dengan kedua tangan ke belakang menyangga badan. Keringat memenuhi wajahnya yang keriput. Helaan nafasnya pun terdengar terengah-engah. Nenek, apa yang terjadi, Nek? Tanya Rahman. Istri bos kalian itu sudah mati, jawabnya membuat Jepri dan Rahman terengah-engah. Ah, nenek, jangan bercanda, Nek, ujar Jepri. Kau pikir aku sedang bercanda? Buat apa aku mempercandakan nyawa seseorang, bodoh? Jepri terdiam.
Ia tak berani berkata apa-apa lagi setelah dibentak seperti itu oleh Nenek Saroja. Dan keesokan paginya, apa yang dikatakan Nenek Saroja terbukti. Istri Pak Ferdi sudah meninggal. Di saat acara pemakaman banyak sekali orang-orang hadir, termasuk Nenek Saroja yang melihat dari kejauhan. Namun ada yang aneh pada tatapan beliau. Sedari awal datang, mata beliau terfokus pada salah seorang yang hadir di acara pemakaman itu. "Ada apa dengan orang itu, Jak?" tanya kakek Yusuf. "Dialah orangnya." Mendengar jawaban singkat itu, kakek Yusuf langsung paham. Memang benar orang tersebut adalah orang tua gadis yang dikabarkan meninggal karena bunuh diri itu. "Oh, jadi mereka," gumam kakek Yusuf. Wajahnya tanpa ekspresi, dia mematung berdiri di sana. Namun dapat disimpulkan dari tatapan matanya, ia terlihat sangat puas dengan apa yang menimpa keluarga Pak Ferdi. Dan ketika acara selesai, orang itu berjalan menghampiri Nenek Saroja. Dia pantas mendapatkan semua itu, agar dia bisa merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang paling berharga di hidupnya. Bisik orang tersebut. "Tapi kau salah. Kenapa kau libatkan keluarganya yang tak tahu apa-apa? Harusnya kau bunuh saja pelakunya, jangan keluarganya." "Di matamu mungkin aku salah, tapi menurutku aku sudah benar. Orang seperti itu tidak pantas langsung mati, tapi dia harus merasakan apa yang kurasakan ketika melihat anakku mati. Melihat orang-orang terkasihnya mati di depan mata disebabkan oleh kesalahannya akan jauh lebih menyiksa," lanjut orang itu. Mendengar perkataan orang itu, Nenek Saroja hanya bisa menggeleng. Ia tak tahu lagi harus berkata apa. Karena bila dendam sudah memuncak, apapun pasti akan dilakukan, dan yang salah pun akan tetap benar di mata mereka. Dan pada akhirnya, usaha Pak Ferdi bangkrut. Dia juga sakit-sakitan hingga meninggal dunia, menyusul anak dan istrinya. Nah, dan begitulah akhir dari sebuah cerita dengan judul Pembalasan untuk Anakku yang Diperkosa. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.